Amin. Semua di sini tetap terhubung dengan Tuhan setiap waktu. Di kesempatan ini mari kasih hati kita buat Tuhan bekerja, buat Roh Kudus bekerja dengan leluasa. Kami siap Tuhan. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu di pagi hari ini. Amin Tuhan. Kami percaya bahwa setiap pujian kami, setiap penyembahan kami, Kau bertahta di atas semua itu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kau dahsyat, Kau hebat. Terima kasih Tuhan. Sampai selamanya kami tetap memilih mengikuti-Mu Tuhan. Selamanya Tuhan. Amin. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat terdapat takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau yang berlalu. Sampai namamu di setiap hati dan masa, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat terdapat takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Amin.
Yang kami tinggikan di tempat ini. Apapun yang terjadi, kami tetap memilih Engkau Tuhan. Amin Tuhan. Selain Engkau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis ya.
Mari Bapak Ibu yang masih duduk, saya undang berdiri. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semara kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang besar, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Bapa yang memerintah atas bumi ini dan semuanya jadi. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Hidup kami saat ini bukan tentang kami lagi, tetapi tentang Engkau Tuhan. Dan kebanyakan Tuhan Yesus untuk penyertaan yang sempurna dalam setiap kehidupan kami. Kami yang ada di pelataran-Mu saat ini, biar kami mau bersuka cita memuji dan membesarkan nama-Mu. Biar ibadah kami tetap berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Dan kami tidak izinkan satu intimidasi dari iblis dalam bentuk apapun datang dan coba-coba mengganggu jalannya ibadah kami. Kami patahkan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami buka ibadah yang pertama ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Yesus Allah kebenaran, Raja kehidupan. Yesus percaya.
Hanya Tuhan satu-satunya jalan dan kehidupan. Kami mau taat, kami mau setia sampai akhir hidup kami, Tuhan. Amin, amin, amin. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang
untuk selalu taat dan setia kepadamu sepanjang hidup kami. Sebab Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami, pemelihara agung yang membuat kami ada sampai saat ini. Karena itu Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau, dan kami bahagia menjadi milik kepunyaan-Mu. Kami bersyukur bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Setiap pujian penyembahan kami yang kami naikkan telah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan setiap tanah hati kami saat ini telah menjadi tanah hati yang baik, yang siap untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Bapa, agar lewat kebenaran firman Tuhan dari hari ke hari kami semakin mengenal Engkau, kehidupan kami semakin berubah menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Sebab itulah tujuan utama Engkau datang ke dunia bagi kami. Berfirmanlah bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Shalom. Shalom, 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 Yesus dahsyat. Sekali lagi shalom. Shalom, 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 Yesus dahsyat. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Kembali lagi kami diingatkan oleh Bapak Gembala untuk mengingat kembali tentang visi dan misi Gereja Bethel Indonesia Hati Hamba Somlaki, tentang berubah untuk menghasilkan buah dan menjangkau jiwa dengan pelayanan kasih. Maka beberapa waktu yang lampau, beberapa minggu yang kemarin, seringkali yang disampaikan adalah tentang berbuah. Dan hari ini pun di ibadah yang pertama, hal yang sama pun akan kita bahas bersama-sama, bahwa berubah untuk menghasilkan buah dan menjangkau jiwa dengan pelayanan kasih. Hal ini sejalan juga dengan kehendak Allah yang Dia inginkan bagi setiap saudara dan saya yang adalah orang-orang pilihannya. Di dalam Yohanes 15 ayat 16, di situ tertulis, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih, kekristenan adalah sesuatu yang istimewa, bahwa setiap kita yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, bukan kita yang memilih Dia. Kalau agama lain adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan supaya diselamatkan, tapi kekristenan adalah Tuhan yang turun ke dunia cari manusia untuk diselamatkan. Amin. Makanya itu istimewa. Kita memperoleh hak yang istimewa karena kita adalah orang-orang pilihan Allah, bukan karena kita memilih Dia, tapi Dialah yang memilih kita. Tetapi kemudian dalam keterpilihannya saudara dan saya, kita memiliki tanggung jawab yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan saudara dan saya selaku orang-orang yang dipilihnya, yaitu supaya kehidupan saudara dan saya itu berbuah, lalu pergi menghasilkan buah-buah pelayanan di sekeliling kita. Itu yang Tuhan kehendaki, itu yang Tuhan tetapkan bagi setiap orang-orang pilihan. Maka kehidupan berbuah adalah mutlak bagi kehidupan saudara dan saya. Amin. Jika tidak berbuah, Alkitab bilang ditebang, dibuang ke dalam api. Tapi kalau berbuah, pasti akan dibersihkan. Supaya apa? Berbuah lebih banyak lagi. Nah, tahap berbuah itu pasti dimulai dari benih yang ditanam pada tanah.
Ya, mari kita buka di dalam Markus 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Cukup panjang ayat ini saya percaya, tapi memang perumpamaan ini harus betul-betul kita pelajari dengan baik, walaupun seringkali saya percaya semua kita sudah berulang-ulang kali mendengarkan hal ini. Tetapi sekali lagi, inilah fase atau tahap awal dalam kehidupan kita yang diminta Tuhan supaya kehidupan kita bisa berbuah. Sudah dapat Bapak Ibu? Mari kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan perikopnya dan ayatnya yang pertama, berbalas-balasan dengan Bapak Ibu Saudara dan kasih. Dan nantinya pada ayat yang ke-20 kita baca secara bersama-sama. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan. Dalam ajarannya itu dia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. orang yang menabur bagaimana itu ya Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan mengimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. baik, dia tumbuh dengan syukurnya dan berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 20 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggapi, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atas atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Lalu kekuatan dunia dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Sama-sama. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, keberhasilan benih yang ditaburi sangat bergantung pada sifat atau keadaan tanahnya. Apakah siap atau tidak siap menerima benih firman itu? Bukan tergantung pada pengkhotbah atau pembicara. Sebab di Alkitab jelas menunjukkan dua hal ini. Waktu Yesus, seorang guru yang hebat, pengajar yang luar biasa, pembuat mujizat, apapun bisa ia lakukan. Tetapi waktu ia berada di kampung halamannya di Nazaret, waktu dia sampaikan pengajaran, dia beritakan kebenaran, tidak ada sesuatu mujizat pun yang terjadi di sana. Betul atau tidak?
Ya. Tapi kemudian kalau kita lihat Yunus, waktu diperintahkan Allah untuk sampaikan berita pertobatan di Niniwe, waktu dia sampaikan, seluruh kota Niniwe, orang-orangnya bertobat. Amin. Yunus dan Yesus bedanya sangat jauh. Tetapi yang membuat perubahan yang terjadi pada Niniwe dan kampung halamannya Yesus adalah orang-orang tersebut yang mau menerima atau tidak menerima akan kebenaran yang disampaikan, yang mau menerima atau tidak menerima akan firman Allah yang disampaikan. Itu sebabnya pertumbuhan sampai terjadinya pembuahan terletak pada bagaimana respon hati saudara dan saya waktu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Perumpamaan firman Tuhan ini tentang penabur adalah berbicara tentang saat ini. Bagaimana Bapak Ibu saudara waktu disampaikan kebenaran firman Tuhan, apakah jenis tanah hati kita seperti jenis tanah hati yang lain, 3 yang lain, yaitu tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, atau semak duri, ataukah tanah yang baik? Sebab kalau kita simak baik-baik bacaan ini, 3 jenis tanah, tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berbatu, tanah yang semak duri, hanya mendengar saja. Amin. Tetapi tanah yang baik, dia tidak hanya mendengar, tetapi dia menyambutnya. Ya. Akibatnya adalah waktu orang yang hanya mendengar, ibarat tanah di pinggir jalan, maka iblis akan datang mengambil benih firman yang ditaburkan dalam kehidupan orang yang mendengar dengan tipe tanah atau jenis tanah di pinggir jalan. Ya kan? Ada orang yang waktu pulang dari khotbah dari gereja, waktu ditanya, tadi firman Tuhan yang disampaikan itu apa? Iya kan? Amin. Lalu penjelasannya pasti berbeda-beda. Ada yang tahu apa ya? Tapi yang mereka dengar tuh yang lucu-lucu saja. Iya kan? Yang kita dengar pendeta bilang gegana, gelisah, ya, galau, merana. Iya kan? Tapi hal yang langsung dengar. Iya kan? Bahkan tidak sama sekali mendengarkan apa-apa. Nah, orang tipe yang demikian adalah orang yang sebenarnya kalau bahasa hari-hari masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, dengar tapi tidak memiliki pengertian atau apapun tentang firman Tuhan yang disampaikan. Nah, yang model begini iblis paling suka. Kenapa? Waktu dia curi benih, itu hal yang paling mudah bagi dia untuk melakukannya. Tetapi kalau kehidupan saudara, waktu mendengar, lalu dia bertumbuh, berakar, dan berbuah, itu sangat sulit bagi dia. Makanya hal yang pertama yang dia lakukan oleh iblis adalah bagaimana dia curi itu benih firman Tuhan dengan cara mengalihkan perhatian saudara. Ya, entah itu anak misalnya, entah itu HP misalnya, yang kelihatan buka HP, tapi kemudian ada status yang masuk, atau ada hal-hal yang lain yang masuk, yang bisa saja mempengaruhi kita untuk tidak lagi mendengarkan firman Tuhan, tetapi sudah melihat atau fokus kepada hal-hal yang lain. Bahkan bisa saja waktu duduk dengar kebenaran firman Tuhan, tapi kemudian pemikiran kita sudah berpikir begini, sebentar pulang ibadah, ketemu makan di mana? Ya kan? Sebentar sore setelah ibadah, ketemu piknik kemana? Ya kan? Kalau ini hari bulan musim timur, ketemu sebaiknya pergi di bagian barat. Nah, kondisi-kondisi demikian, itu yang iblis main di area itu. Sekalipun pengkhotbah, pendeta awalnya sudah berdoa mengusir segala hal yang bisa mengganggu fokus kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau
kita adalah tanah seperti di pinggir jalan, maka jangan heran pulang ke rumah tidak tahu apa yang disampaikan. Amin. Yang kedua adalah tanah yang berbatu. Dia dengar, dia sambut, dia dengar, dan dia menerima dengan gembira. Wow, luar biasa. Khotbah ini memang saya diberkati sekali. Luar biasa. Bapak Pendeta, Ibu Pendeta sampaikan khotbah itu. Sangat-sangat luar biasa. Keluar dari pintu rumah, keluar dari pintu gereja, pengen bilang, Bapak terima kasih, Ibu terima kasih. Saya diberkati luar biasa dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau itu tanah jenis berbatu-batu, itu hanya sampai di situ saja. Sebab kemudian waktu datangnya aniaya, datangnya penderitaan karena firman Tuhan itu, orang-orang tersebut akan murtad. Amin. Karena hanya bertumbuh sebentar saja, hanya menerima dengan gembira. Tetapi kemudian dalam aplikasi, dalam penerapan sehari-hari, ketika keadaan tidak sesuai dengan keinginan kita, maka firman itu tidak akan berbuah. Amin. Yang ketiga adalah tanah di semak duri. Oleh kekhawatiran hidup, oleh godaan kekayaan dunia, saudara dan saya yang punya tipe tanah demikian akan terhimpit, tidak akan bertumbuh dengan normal, bahkan tidak akan pernah berbuah. Amin. Jadi waktu penderitaan, firman itu bisa saja tidak berbuah. Tetapi waktu dalam kekayaan, godaan, kenyamanan yang mungkin saudara dan saya Tuhan percayakan, bisa saja kita juga terhimpit oleh hal-hal yang demikian. Ya kan? Itu sebabnya ada pemazmur, dia bilang, Tuhan jangan berikan aku kekayaan atau kemiskinan, supaya waktu aku kaya, aku tidak menyangkal Engkau. Waktu aku miskin, aku tidak menghina Engkau. Tapi berikanlah aku kecukupan. Tapi ini bukan berarti bahwa jangan kita kaya, silakan kaya. Tapi godaan kekayaan, hati-hatinya di situ. Amin. Ada orang yang waktu belum punya pekerjaan, bahkan mungkin punya pekerjaan tapi masih taraf biasa-biasa, masih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetapi ketika kepercayaannya ditambahkan oleh Tuhan, bisa saja dia tergoda, terhimpit oleh godaan jabatan, kekayaan yang dia terima, yang model begini. Firman Tuhan bilang tidak akan berbuah. Nah, yang terakhir adalah tanah yang baik. Ya, saya percaya bahwa semua kita yang ada di tempat ini pasti punya jenis tanah yang baik. Amin. Amin. Karena semua datang pasti, saya lihat dari awal, sejak saya sampaikan, semuanya penuh dengan perhatian. Amin. Semuanya terima dengan sambutan yang antusias. Berarti saya percaya bahwa saudara dan saya, terutama saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, adalah punya tanah hati yang baik. Markus 4 ayat 8, di sana dikatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Bahkan dalam penjelasan Kristus kepada murid-murid dan pengikutnya, waktu mereka minta penjelasan tentang perumpamaan ini, di ayat 20 dijelaskan seperti ini. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut. Ya, firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Kalau kita perhatikan benih yang jatuh di tanah di pinggir jalan, sekali lagi saya ingatkan, yang jatuh di tanah yang berbatu, yang jatuh di tanah yang semak berduri, adalah orang-orang yang hanya mendengar saja.
Iya kan? 3 jenis tanah ini tidak mungkin ada hasil buahnya dalam kehidupan mereka. Benih ini mungkin hanya bertumbuh sebentar, tapi kemudian akan mati. Benih ini akan bertumbuh, tapi karena ada himpitan, kekhawatiran, dan godaan kekayaan dunia, dan keinginan-keinginan yang lain, maka benih ini juga pasti tidak akan berbuah. Sedangkan tanah yang baik adalah orang yang tidak hanya mendengar, tetapi juga menyambut firman Tuhan itu, yang akhirnya mereka menghasilkan buah. Ada yang 30, ada yang 60, dan ada yang 100 kali lipat. Berbuah 30, berbuah 60, berbuah 100 kali lipat bukanlah keputusan Tuhan yang diberikan kepada seseorang, tetapi bagaimana cara seorang dalam menyambut firman yang didengar itulah yang akan menentukan ia berbuah 60, 30, atau 100. Berbuah ini bukan tentang materi, ya, seperti keuangan misalnya, tetapi berbuah 30, 60, 100 kali lipat berbicara tentang pengertian akan firman Tuhan. Ya, berbuah 30, 60, dan 100 kali lipat itu bukan tentang materi. Amin. Seringkali kita beranalogikan, berpikir ini yang berbuah banyak ini adalah materi yang kita terima berupa keuangan dan hal-hal materi yang lain. Sesungguhnya tidak. Konteks ayat ini berbicara tentang bagaimana pengertian saudara dan saya akan kebenaran firman Tuhan. Ada orang yang pahamnya 30%. Ada orang yang pahamnya 60%. Ada orang yang pahamnya 100%. Tergantung waktu kita menerima kebenaran firman Tuhan ini, fokus kita, cara kita, ya, konsentrasi kita 100% kepada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan atau tidak. Kalau itu hanya fokus 30%, maka pasti kita akan menerima 30%, dan buah dalam kehidupan kita pun pasti juga akan 30%. 60% pun sama, tergantung cara kita menerima, tergantung cara kita menyambut. Kalau fokus kita terima firman Tuhan masih ingat-ingat yang lain, maka pasti tidak terima semuanya. Amin. Aduh, rumah ini tadi suka kunci ke belum? Terlalu buru-buru tadi keluar. Nah ini iya kan? Seringkali kan begitu, terutama bapak-bapak. Kadang sekunci pikir kayaknya belum, balik pulang cek lagi. Saya itu punya pengalaman yang demikian, iya kan? Tapi waktu kebenaran firman ini disampaikan, saya pelajari, tidak usah fokus dengan itu. Amin. Mungkin kita luput, mungkin kita lalai, tapi kalau kita sungguh-sungguh konsentrasi dengar itu firman Tuhan, ada malaikat Tuhan yang menjaga rumah tersebut. Amin. Pernah memang sedikit itu, pi ibadah berdua suami istri lupa itu kunci rumah. Dari rumah mau depan, bahkan kunci tak gantung di muka pintu, ya kan? Tapi karena fokusnya betul-betul dalam ibadah, fokusnya tetap firman Tuhan, maka pulang walaupun rumah itu tidak terkunci dan kuncinya ada di depan pintu, rumah tidak ada kekurangan atau kehilangan sesuatu apapun. Amin. Jadi kalau hari ini datang ibadah, dengar firman Tuhan, jangan fokus tanpa lain. Amin. Jangan pikir sebentar makan apa, karena pada akhirnya pikir pada mau makan tutup, iya kan? Jangan sebentar pikir pergi ke mana, karena pada akhirnya waktu pergi begini hujan lebat turun, ya kan? Tapi kalau fokus kita tertuju kepada dalam ibadah, fokus kita 100% dalam ibadah, dalam mendengarkan firman Tuhan, yang lain yang kita mau bikin tetap pasti terjadi. Tetapi kebenaran firman Tuhan 100% pasti kita akan menerimanya dengan baik. Amin. Coba perhatikan
anak-anak dari Bapak Ibu yang sudah sekolah, ya kan? Kalau mereka belajar sambil main HP, atau mereka belajar sambil menonton televisi, bahkan kita sekalipun yang telah dewasa, kalau melakukan sesuatu dengan fokus yang terbagi-bagi, pasti apapun yang kita lakukan tidak akan maksimal 100% selesai. Amin. Amin. Ya, belajar nilai yang 100, coba koreksi baik-baik. Waktu ujian, waktu belajar, pasti 100%. Iya kan? Pasti ada bikin-bikin begini, kagetnya begini, aduh ada inilah. Kagetnya begini, ada inilah. Ya kan? Saya perhatikan istri saya karena dia kuliah. Ya kan? Sambil kuliah online, tapi kerja jalan terus. Kadang-kadang waktu mau jawab sesuatu, ya kelimpungan, ragu, dan bisa saja salah. Kenapa? Karena waktu fokus dalam pengajaran dosen tidak 100% tertuju kepada apa yang diajarkan. Makanya dalam penerimaan pun tidak akan pernah 100%. Karena itu Bapak Ibu, mau 30 kali, 60 kali, atau 100 kali lipat berbuah dalam kehidupan saudara dan saya adalah bagaimana pembelajaran kita, fokus kita tertuju 30, 60, atau 100%. Dan saya percaya semua kita yang hadir saat ini pun menginginkan dalam kehidupan kita, kita rindu berbuah 100%. Kita ingin mengenal kebenaran firman Tuhan seutuhnya dalam kehidupan kita. Amin. Sebab inilah yang penting. Yang bisa menyelamatkan saudara adalah firman Tuhan. Yang bisa memberkati kehidupan saudara dan saya adalah firman Tuhan. Yang bisa menyembuhkan saudara dan saya adalah firman Tuhan. Amin. Mau mengubah hidup ini, tidak ada cara lain selain firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk apa? Yang pertama, mengajar. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Yang keempat, mendidik di dalam kebenaran. Tidak saja dia ajar, tapi dia didik. Tidak saja dia nyatakan kesalahan, tapi dia memperbaiki kelakuan saudara dan saya. Mau istri segalak apapun, ya kan? Orang tua segalak apapun di dalam mengubah anak atau suami atau istri, tidak mungkin bisa berubah. Hanya firman Tuhan yang bisa mengubah. Bahkan harta benda jabatan yang kita punya pun tidak mampu menyelamatkan saudara dan saya. Karena hanya firman Allah saja yang adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan kehidupan saudara dan saya yang percaya kepada firman itu. Ya, Roma 1 ayatnya yang ke-16. Seorang kekasih baca. Demikian firman Tuhan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Iya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Iya. Jadi ini yang harus menjadi pegangan saudara dan saya. Bahwa yang bisa menyelamatkan, yang bisa mengubah kehidupan saudara dan saya adalah firman Tuhan. Makanya fokus kita, perhatian kita harus serius dan sungguh-sungguh 100% tertuju kepada pemberitaan firman Tuhan. Sebab jika tidak, sekalipun saudara dan saya rajin ke gereja, sekalipun saudara dan saya terlibat di dalam pelayanan, tetapi waktu kebenaran firman Tuhan disampaikan, fokus kita tidak 100%, malah beralih, bahkan tidak mendengar sama sekali alias cuek. Perubahan hidup dalam hidup saudara dan saya tidak akan pernah terjadi. Bahkan berkat Allah tidak akan sampai dalam kehidupan saudara dan saya. Penyakit saudara tidak akan tersembuhkan. Sebab firman Allah bukan sekedar kata-kata. Firman Allah bukan sekedar tulisan dalam Alkitab. Tapi firman Allah itu memiliki kuasa yang bisa mengubah kehidupan saudara dan saya.
Firman Allah itu memiliki kuasa yang bisa menyembuhkan saudara dan saya. Karena itu fokus. Sambut itu. Firman Tuhan waktu disampaikan, siapapun pembicaranya. Iya kan? Kadang-kadang, ya, apalagi golongan ketorang aliran ketong ini, kalau hamba Tuhan yang hebat baru sungguh-sungguh kita dengar. Tidak salah, mereka dikasih karuniai, ya, dikasih potensi yang luar biasa dalam menguraikan kebenaran firman Tuhan, yang mungkin jauh lebih daripada saya dan ibu pendeta misalnya. Tetapi begini, sekali lagi, perbandingan antara Yunus dan Yesus itu menunjukkan bahwa pertumbuhan jadi buah dalam kehidupan saudara dan saya itu tergantung dari tanah hati saudara dan saya. Amin. Mungkin yang disampaikan adalah hal yang biasa, hal yang sederhana, ya kan? Mungkin katanya bisa kiri, bisa ke kanan, ke atas, ke muka, bawah, ke muka, tergantung. Tapi kalau sungguh-sungguh serius kita dengar, ada kebenaran yang tertanam di dalamnya. Ada hal yang bisa kita serap, iya kan? Kami di Lermata, jemaat di sana, waktu komsel sering tanya begini. Kemarin itu tentang apa waktu khotbah? Karena kalau komsel itu kan yang dibicarakan adalah apa yang disampaikan di dalam khotbah hari Minggu. Tujuannya apa? Adalah sesuatu yang mungkin kurang jelas, kita jelaskan. Sesuatu yang mungkin boleh ditanya, bisa dipertanyakan. Sebab kalau model macam begini adalah monolog, tidak dialog. Makanya pendeta sampaikan apapun yang mungkin saja kata-katanya terbalik dan bisa saja menimbulkan pertanyaan di dalam komselnya itu, kita akan sharing bersama-sama lalu membahas itu, iya kan? Makanya saya percaya bahwa setiap komsel yang ada, Bapak Ibu Saudara pasti giat di dalamnya. Karena apapun yang saya sampaikan misalnya pagi ini dan sebentar jam kedua Ibu Pendeta Yona, mungkin saja ada hal-hal yang kabur. Amin. Mungkin hal-hal jelas. Bahkan mungkin bisa bilang, loh kok bisa begini? Komsel itu tempat, ya kan? Daripada kita komplain keluar sana, daripada kita curhat di luar sana, yang sebenarnya bisa saja yang kita sampaikan adalah orang-orang yang tidak menyukai pelayanan di tempat ini, yang pada akhirnya memasukkan masukan yang membuat kita bisa menjauh, ya kan? Yang membuat kita bisa lagi tidak melayani atau tidak bergereja. Apapun kebenaran saya dan saudara, waktu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita terbatas. Amin. Mungkin maksudnya benar, tapi penyampaiannya yang salah. Amin. Mungkin harus, tapi kita bikin kata tidak di depan, terpulang balik. Tapi waktu komsel, hal itu bisa disampaikan, bisa dijelaskan, sehingga pada akhirnya kita lebih paham lagi, ya kan? Nah di Lermata tuh begitu, dan saya percaya ke komsel-komsel di sini pun sama. Kadang ketemu tanya, kemarin tentang apa? Ayatnya saja lupa, bacaannya saja lupa, apalagi isinya, ya kan? Karena sering yang saya amati, waktu orang berkhotbah, waktu hamba Tuhan berkhotbah, anak kecil berjalan, mata nama anak kecil, iya kan? Dengan bunyi di luar, tadinya supasang di luar, iya kan? Anjing berjalan, usir anjing, keluar dari anjing sama-sama, saya balik-balik lagi, iya kan? Itu bagian dari fokus kita. Mau anjing dulu dekat sampai dia bobo macam RW apapun, biarkan dia saja. Yang penting firman Tuhan kita dengar. Karena itu yang Tuhan mau. Supaya kita bukan berbuat 30, 60, tapi 100. Ya kan? Jadi pentingnya komsel Bapak Ibu. Makanya saya percaya semua kita mari ada pada komsel masing-masing. Di sana ada pendeta, di sana juga ada majelis, di sana juga ada gembala, bahkan hamba-hamba Tuhan, bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, yang bisa menjelaskan sesuatu yang disampaikan pada hari Minggu, supaya lebih paham lagi kita semua. Amin. Iya, semakin kita ada dalam kondisi yang demikian, semakin bertumbuh kita di dalam Tuhan, semakin berbuah lebat kita di dalam Tuhan. Sebab kita tidak hanya diminta Tuhan berbuah,
tapi Dia minta supaya kita berbuah lebat. Kita tidak hanya 30 atau 60 kali lipat, tapi Tuhan mau 100 kali lipat. Iya kan? Pokok anggur yang benar, waktu ranting yang tidak berbuah dipotong, dibuang ke dalam api. Tapi waktu ranting yang Tuhan lihat itu berbuah, Dia bikin apa? Dia bersihkan, Dia proses. Tujuannya apa? Supaya berbuah banyak. Markus bilang 100 kali persen, 100 kali lipat. Ini yang Tuhan mau. Makanya begini Bapak Ibu, mendengar dan menyambut adalah dua sikap yang baik. Untuk apa? Kita bisa menerima firman Tuhan. Kalau cuma hanya mendengar Bapak Ibu, pertama iblis area main di situ, supaya saya tahu apa-apa itu tentang firman Tuhan. Dia pencuri yang datang mencuri, membunuh, dan binasakan. Dia yang target itu punya harta. Yang dia target adalah benih firman Tuhan. Waktu benih firman Tuhan mati, maka iman tidak akan bertumbuh. Waktu saudara tidak memiliki iman, maka kerajaan Allah tidak akan saudara lihat dan masuk ke dalamnya. Ya kan? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tanpa iman, seseorang tidak akan berkenan kepada Allah. Jadi itulah dia. Dari dulu sampai sekarang, tujuannya, caranya itu sama. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Tapi aku, Yesus, datang untuk memberi hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Bergereja ya harus, pelayanan harus, tapi waktu dengar firman Tuhan, mari kita fokus. Tempat ini seringkali Bapak Gembala, bahkan Ibu Pendeta Yona, bahkan saya, bahkan hamba-hamba Tuhan yang lain seringkali mengkoreksi para pelayan Tuhan yang waktu selesai melayani lari ke belakang. Ya kan? Pernah juga waktu saya ke kamar kecil di belakang, saya melihat mereka bukan makan-makan, mereka lagi cerita-cerita. Tapi hari ini saya lihat tidak ada. Amin? Tidak ada di belakang? Tuh. Karena mereka ingin berbuah 100 kali lipat. Iya kan? Jangan kita berpikir begini. Asal sudah datang di gereja, sudah orang sudah tahu, ketemu ada di gereja, mau dengar kah yang dengar kah, mau paham kah yang paham kan tentang firman Tuhan, biar saja. Yang penting orang tahu kita di gereja. Salah. Iya kan? Jangan kita berpikir bahwa yang penting sudah melayani di atas, sudah menyanyi suara yang terbaik, sudah menyembah sampai jemaat Tuhan betul-betul masuk dalam hadirat. Tapi kalau kemudian waktu pemberitaan firman Tuhan, para pelayan Tuhan itu tidak mendengarkan baik-baik atau bahkan duduk di luar, maka percuma apa yang ia lakukan. Makanya jangan heran kalau hari ini ada orang yang rajin gereja tapi hidupnya hancur. Ada orang yang rajin gereja tapi hidupnya tidak mengalami perubahan. Mengapa? Karena perumpamaan ini yang merumpamakan ibu dari perumpamaan-perumpamaan yang lain, yang kalau tidak dipahami, pasti perumpamaan-perumpamaan yang lain pun pasti bisa tidak akan memahaminya. Dikatakan Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Amin. Coba lihat di dalam bacaan kita, Markus 4 ayatnya yang ke-13. Ya. Di sana dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Jadi perumpamaan tentang penabur adalah perumpamaan yang Yesus ajar di antara perumpamaan-perumpamaan yang lain, yang dia ajar dari awal. Dan perumpamaan ini adalah perumpamaan induk dari perumpamaan-perumpamaan yang lain. Yang saudara dan saya kalau mengerti perumpamaan ini, maka hal-hal yang lain, ya, perumpamaan tentang pelita, perumpamaan tentang ukuran, perumpamaan tentang biji sesawi dan sebagainya, saudara akan pasti bisa memahaminya. Karena perumpamaan ini adalah ibu daripada perumpamaan-perumpamaan
yang banyak yang lain yang Yesus ajarkan. Amin. Maka mari, ini hal yang pertama. Kita mau belajar tinggi-tinggi, mau dengar yang bagus-bagus di televisi, tapi kemudian cara mendengar kita bukanlah cara mendengar dan menyambut dengan 100% konsentrasi. Saudara dan saya dalam berbuah pun tidak akan 100%. Ya kan? Ada orang yang biasa suka di rumah, ya, nonton khotbah, tidak salah. Bahkan dia mungkin kadang-kadang cenderung untuk tidak ke gereja, yang penting nonton khotbah saja. Ya, dia beribadah di rumah. Tapi coba perhatikan, waktu orang itu menonton khotbah, pasti tidak akan 100%. Ya kan? Kaget begini, nonton, aduh, kompor sudah punya air panas mandiri, stop, dia dulu. Ya kan? Aduh, anak menangis, puji-puji dia dulu sampai gendong-gendong, ada dengar-dengar. Kaget menangis terlalu banyak, akhirnya suara tertutup dari khotbah yang ada. 100% atau tidak? Tidak. Makanya jangan kita jadikan kita agama Kristen televisi. Ya kan? Ada banyak orang Kristen televisi. Dia sebelum di gereja yang penting nonton khotbah. Oh, Gilbert luar biasa. Bagus kan Gilbert. Ya kan? Luar biasa. Khotbahnya menguraikan firman luar biasa. Tapi begini yang kita mau bilang adalah fokus kita bisa saja tidak 100%. Karena ada banyak gangguan di sana. Yang gereja model begini saja, yang semua duduk tenang saja. Bisa saja pikiran tenang, mata melotot tetap, tapi pikiran tanpa lain. Amin. Ada yang semengua, ada yang semengantuk, bahkan ada amin terus-terus, padahal mengantuk bukan amin. Ya kan? Nah, hati-hati Bapak Ibu. Makanya saya percaya kebenaran firman ini akan menolong saudara dan saya untuk tidak hanya berbuah 30-60, tapi 100 kali lipat dalam kehidupan saudara dan saya. Jika dengan demikian Bapak Ibu, tahapan berikut adalah menghasilkan buah. Dan buah itu tetap, artinya buah-buah pelayanan bisa terjadi. Amin. Banyak orang bisa cakap di luar dalam mengajar, tapi buah-buah kehidupan belum dihasilkan secara pribadi dan di dalam keluarga. Makanya bukan jadi batu loncatan, tapi jadi batu sandungan bagi orang lain. Ya kan? Kasih naik status di Facebook, ya, status di WA, kirim ayat firman Tuhan. Tidak salah. Tapi apakah kemudian apa yang kita kirim, apa yang kita share, sudah kita hidupi atau tidak? Itu persoalannya. Iya kan? Sebab memang semua saudara dan saya, kalau sepanjang kita mengiringi Tuhan sudah bertahun-tahun, harusnya posisi saudara dan saya menjadi orang dewasa, bukan lagi pada posisi yang diajar, tapi mengajar. Tapi pengajaran dalam kekristenan, pengajaran tentang kebenaran, bukanlah pengajaran-pengajaran bidang-bidang yang lain. Yang bisa saja ajar orang baik, tapi kita biar tidak baik. Tidak. Sebab pengajar dalam kebenaran, yang dalam bahasa aslinya adalah didaskalos. Ya, artinya apa? Yang seperti Yesus lakukan. Dia ajarkan apa yang ia hidupi, dan ia hidupi apa yang ia ajarkan. Makanya ini harus betul dulu. Berbuah dulu, lalu pergi menghasilkan buah, lalu jangkau jiwa-jiwa dengan pelayanan kasih. Jika itu terjadi, saya percaya bukan saja orang luar, tapi dimulai dari keluarga kita di rumah. Kita menangkan satu persatu. Anak-anak kita, suami kita, istri kita, orang tua kita, mertua kita, tetangga-tetangga kita bisa kita bawa. Ya kan? Tidak hanya penuh di ibadah jam kedua, tapi ibadah jam pertama yang saya lihat masih kosong-kosong ini pasti akan terpenuhi. Amin. Iya. Saya percaya di tempat ini semua pelayan, bahkan jemaat Tuhan, bisa saja ada yang datang tanpa suami. Bisa saja yang ada datang istri. Mudah-mudahan jam kedua mereka datang.
Bisa saja datang dengan suami istri tapi orang tua tidak. Bisa saja datang suami istri tapi anak-anak tidak. Bisa saja datang anak-anak tapi orang tua tidak. Mengapa? Iya kan? Apakah kurang doa? Pasti sudah banyak doa. Tapi hal kemungkinan yang besar adalah buah dalam kehidupan saudara dan saya tidak dinyatakan 100% dalam kehidupan keluarga kita. Kita mungkin di luar eksis, tapi belum tentu di dalam bisa. Amin. Karena keseharian kita terlihat itu di rumah, bukan di luar. Di gereja 2 jam kita ketemu, kelihatannya baik-baik, semuanya baik-baik, tapi belum tentu di rumah. Hal yang sama terlihat di gereja itu terlihat di rumah. Amin. Bisa saja di gereja, shalom Bapak, ya, shalom Ibu. Tapi di rumah, oi, ke sana. Bisa saja. Iya kan? Ada seperti itu. Bahkan bukan hanya di jemaat, sampai pelayan Tuhan. Kadang-kadang suami atau istri panggil laki Ose, padahal laki ada panggil mama. Ya kan? Ini karena meter sungai. Ya kan? Ini benih firman yang apa? Yang karena aniaya, yang karena penderitaan, karena sengsara, karena sesat, maka dia muncul. Bukan orang panggil mama lalu balas papa, tapi karena hati sakit, papa panggil mama, mama panggil Ose. Jadi hanya tahan sebentar saja. Pada saat matahari keluar, panas terik datang, layu dan mati. Saya percaya di tempat ini tidak ada. Kalaupun ada, mari kita ubah. Bukan saja Bapak Ibu dan Saudara, saya pun masih termasuk orang-orang yang harus bisa berbuat 100%. Yang bukan saja waktu saya berbicara, berkhotbah, menginginkan Bapak Ibu untuk dengar baik-baik, tapi waktu saya dengar juga sebagai jemaat, saya pun harus bisa mendengarkan si berkhotbah dengan mendengar dan menyambut siapapun dia. Karena pada akhirnya keselamatan adalah pribadi. Amin. Semua berpulang pada pokok masing-masing. Dan tidak ada jaminan bahwa kalau dia pelayan Tuhan pasti masuk surga. Tidak. Amin. Matius 7 ayat 21, ayat 22 dan 23, dia bilang apa? Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, menyembuhkan orang demi namamu, ya? Apalagi mengusir roh-roh jahat demi namamu. Tapi kemudian Tuhan bilang apa? Inilah engkau si pembuat kejahatan, aku tidak mengenal. Maka buah kehidupan itu mutlak bagi semua saudara dan saya. Mau pelayan Tuhan, mau jemaat Tuhan, simpatisan apapun, saudara dan saya harus berbuat. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari pelayan Tuhan maju ke depan. Kita angkat satu pujian dan Ibu Pendeta Maria akan berdoa untuk pemberitahuan firman Tuhan. Mari Ibu Pendeta. Seturut
buat kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu. Hamba telah selesai bicara Tuhan, tapi kami percaya sungguh bahwa Roh Kudus tidak pernah berhenti bicara dalam hidup kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah didengar oleh setiap kami ini tidak akan pernah jatuh di tanah yang berbatu di pinggir jalan, bahkan di semak duri. Tapi kebenaran firman Tuhan ini benar-benar jatuh di tanah hati kami. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu, oleh karena kebaikan Tuhan dalam setiap kami akan menjadi pendengar yang setia dan kami akan menyambutnya. Bahkan kami melakukan ini di sepanjang kehidupan kami, karena kami akan dikatakan orang-orang yang berbahagia ketika kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak, tolong setiap kami, berkati kami, biarlah kami menjadi Tuhan orang-orang yang berguna, orang-orang yang menghasilkan buah-buah pertobatan, sehingga di mana saja Engkau bawa kami Tuhan, kami akan menjadi contoh teladan, menjadi orang-orang yang berdampak, yang berpengaruh yang baik bagi tempat lingkungan di mana kami ada. Bahkan mulai daripada keluarga kami keluar dan kami sampai, dan Tuhan kami percaya bahwa Tuhan kami akan bawa Tuhan, nama Tuhan dipuji, dimuliakan di sepanjang kehidupan kami. Bapak, terima kasih, permuliakanlah Tuhan Engkau, dan kami percaya Tuhan kebenaran firman Tuhan ini terus terngiang-ngiang dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami akan terus berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak, terima kasih, Kau berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, di mana saja ia ada, ia menjadi berkat Tuhan, di mana saja ia ada, ia menjadi berdampak bagi orang lain. Bapak, terima kasih, kekuatan kesehatan Tuhan berikan baginya, keluarga rumah tangga Kau memberkati. Terima kasih Bapak, saatnya kami akan memberi. Kami percaya bahwa apa yang kami terima itu datang daripada Tuhan, dan kami akan memberi persembahan Tuhan dengan sukacita, karena kami tahu Tuhan apa yang kami terima itu adalah berkat yang terindah yang Tuhan berikan, dan kami mau memberi untuk pelayanan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapak, terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya, amin. Persembahan kita selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa ibadah yang telah kami lakukan berkenan di hadapan-Mu, dan setiap kami yang hadir telah menerima janji di dalam ibadah ini, bahwa roti makanan kami diberkati Tuhan, air minuman kami diberkati Tuhan,
dan dijauhkan daripada kami segala wabah, virus, penyakit yang sementara merajalela di muka bumi ini. Bahkan kami percaya bahwa setiap umat Tuhan dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka, tetap mereka naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Setiap apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka senantiasa dijadikan Tuhan berhasil. Yang sakit oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka telah disembuhkan. Yang punya masalah, punya beban kehidupan, kekuatan dan jalan keluar telah Tuhan berikan bagi mereka. Yang punya kebutuhan untuk lapangan pekerjaan, kami tetap percaya pintu-pintu sanggup Engkau buka sekalipun sudah tertutup. Karena kalau Engkau yang membukakannya, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Karena itu Tuhan, bagi setiap kami yang membutuhkan lapangan pekerjaan, Engkau Allah Jehovah Jireh akan menyediakan itu bagi kami. Bahkan kami berdoa anak-anak kami adalah anak-anak yang sehat, cerdas, pintar 10 kali lebih dari anak-anak seusia mereka. Sebab mereka memiliki orang tua yang takut akan Tuhan. Sukses berhasil dalam studi pendidikan mereka, bahkan di dalam penyediaan sarana anggaran yang mereka butuhkan. Kami tetap percaya lewat usaha pekerjaan umat-Mu, semuanya itu akan tersedia. Bahkan kami berdoa bagi orang-orang tua terkasih kami, biarlah kekuatan, kesehatan, umur panjang Tuhan berikan bagi mereka, sehingga di dalam masa tua mereka masih tetap berbuah. Karena Tuhan bersama-sama dengan mereka, Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami pun berdoa bagi pemerintah bangsa kami, biarlah takut akan Tuhan ada pada setiap pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat sampai ke daerah dan daerah terpencil sekalipun. Sebab ketika pemimpin yang takut akan Tuhan memimpin, maka sejahteralah rakyat yang dipimpinnya. Terima kasih Bapak, kami sudah selesai beribadah di tempat ini, dan kami sementara akan berpisah satu dengan yang lain, pulang tinggalkan tempat ini. Tapi sebelum kami pulang dari tempat ini, kami akan menerima berkat daripada Engkau. Umat Tuhan, mari semua bangkit berdiri. Angkatlah kedua belah tanganmu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hamba mohonkan berkat ini turun atas umatmu sekalian, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Sebelum Bapak Ibu pulang, kita akan mendengar jadwal dalam sepekan. Tapi sebelumnya mungkin di antara Bapak Ibu ada yang baru pertama kali hadir dan beribadah bersama-sama dengan kami. Kalau ada dalam kasih Tuhan, dipersilakan berdiri. Tidak ada, baik. Jadwal ibadah dalam sepekan dimulai pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024. Yang pertama ada Menara Doa Anak bersama GSM yang dilaksanakan di ruang Menara Doa Gereja pada pukul 5:30 sore, dan dilanjutkan pada pukul 7 malam ada Menara Doa Remaja yang dilaksanakan di gereja. Hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 ada Menara Doa KPA yang dilaksanakan di gereja pada pukul 7 malam. Hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 ada ibadah wanita Bethel Indonesia atau Women Breakthrough yang dilaksanakan di rumah Ibu
Linoya dengan alamat Kompleks Kampung Kolam. Ibadah dilaksanakan pada pukul 6 sore. Hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 ada komsel wilayah yang dilaksanakan di wilayah masing-masing pada pukul 7 malam. Hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 ada ibadah remaja atau teens yang dilaksanakan di gereja pada pukul 5 sore. Hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 ada doa puasa dan pengurapan yang dilaksanakan di gereja pada pukul 12 siang, dan pada pukul 7 malam ada ibadah youth atau pemuda yang dilaksanakan di gereja. Hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 ibadah raya dilaksanakan 2 kali seperti biasa pada pukul 8 pagi dan pada pukul 10 pagi, dan akan disertai dengan perjamuan kudus. Bersamaan dengan ibadah raya ada ibadah anak yang dilaksanakan di pastori gereja pada pukul 9 pagi. Gembala, staf penggembalaan dan seluruh jemaat GBI Hati Hamba mengucapkan selamat atas dibaptisnya Nona Rara Betania anak Tototi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman yang dapat disampaikan. Ibadah kita telah selesai dan saya kembalikan Bapak Ibu ke rumah masing-masing dengan ucapan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.